menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 10 juta rupiah. Kami sudah melakukan pendataan ke hati dari tahun 2020. Ada 339 jenis satwa teridentifikasi. Salah satunya adalah owa Jawa. Sebenarnya kita sudah melakukan edukasi terkait larangan perburuan satwa liar di Pegunungan Sanggabuana. Kita sita senjatanya. Ini salah satu senjata yang mereka sering pakai di Pegunungan Sanggabuana untuk memburu satwa liar. Buat masyarakat yang berani coba-coba untuk memburu satwa liar di Sanggabuana, nanti akan kita proses hukum bersama dengan TNI dan Polri di sekitar Sanggabuana. Sayang kalau kayak gini tuh harus diburu, harus dipelihara di rumah. Kalau kalian mau tuh sebenarnya ke tempat-tempat kayak gini kalian masih bisa lihat owa, bahkan dengerin nyanyian owa. Sayang kalau diburu. Owa bukan buat di rumah ya, owa buat di hutan. Jadi biarkan mereka hidup di habitatnya. Di pagi sunyi, owa Jawa bernyanyi, suaramu merdu menandai teritori. Di balik belantara hijau yang harmoni, engkau penanda hidup alam Sanggabuana lestari. Tapi pemburu banyak mencari, mengambil buah hati dan menembak dengan senjata api. Saya kedua, satu anak bayi masih digendong sama ibunya dulu. Itu kelompok. Ya, sekelompok. Mari kita jaga, mari kita cinta, agar kau bebas selamanya. Melompat tinggi di dahan pohon tua, menari bebas di sinar mentari. Kita tim beta dibagi menjadi beberapa bagian karena di jalur emang ya namanya di hutan pasti agak susah juga. Mungkin bagian ada ke jalur paling curam, ada yang ke landainya, gimana pilih-pilih medan. Agar kau bebas selamanya, kita yang menjaga, kita yang waspada untuk kehidupan yang lebih bermakna. Sanggabuana harus kita jaga supaya owa Jawa tetap menyanyi. Owa Jawa di Sanggabuana, penyanyi rimba penjaga belantara. Mari kita jaga, mari kita cinta, agar kau bebas selamanya. Owa Jawa tetaplah bernyanyi di hutan Sanggabuan yang abadi. Sanggabuana Javan Gibbon Expedition berarti sekarang udah hari ke-32. Kita harus menjelajah 16.500 hektar, bayangin. Terus sekarang kita udah di 3/4-nya. Seharusnya sekarang tuh hari ini kita harus pindah grid, cuman karena tadi keasikan. Kenapa keasikannya? Karena kita ditengokin nih sama yang punya kawasan. Jadi tadi yang pertama itu datang satu owa remaja. Nggak lama mama dia datang sama adik dia yang kecil banget masih digendong. Terus bapak dia datang. Terus mereka sempat kayak kumpul keluarga, nggak tahu lagi gibah atau lagi musyawarah apa sambil nyari kutu. Itu lucu banget asli. Jadi sekalian karena dia masih di sekitaran tempat kita, mempelajari perilakunya, apa yang dia makan, kemana aja dia, bagaimana perilakunya gitu kan. Lucu. Bahkan tadi sempat disamperin, dia kayak sadar kamera loh, lucunya itu. Owa Jawa di Sanggabuana, penyanyi rimba penjaga belantara. Mari kita jaga,
owa apa lutung? Ini owa. Kalau owa tidak ada ekornya ya betul, tidak ada ekornya. Kalau lutung ada ekornya. Bagus. Di mana ini? Sebelah sana. Ada di sebelah sana. Mungkin kita kembalinya kapan? Kalau sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan, karena kegiatan ini adalah merupakan kegiatan program, yaitu ekspedisi Owa Jawa, kita sampai 40 hari. Sesuai petunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, kita ikut membantu menjaga, melestarikan lingkungan, dan ikut menjaga, termasuk menjaga hewan yang dilindungi. Jangan sampai ada yang memburu, jangan sampai ada yang nangkap. Semangat 10 hari lagi ke depan. Semangat, maju terus. Kehidupan yang lebih bermakna, Sangga Buana harus kita jaga supaya Owa Jawa tetap menyanyi. Owa Jawa di Sangga Buana, penyanyi rimba, penjaga belantara. Mari kita jaga, mari kita cinta, agar kau bebas selamanya. Owa Jawa. Buana Japan Gibbon Expedition. Tim Beta menemukan banyak sekali satwa di perjalanan kita, mulai dari jenis primata yang tertinggi ya. Kita menemukan banyak sekali kelompok owa, jenis surili, makaka, lutung Jawa. Itu lumayan melimpah populasinya. Ya, kegiatan ini lumayan cukup menguras tenaga, memang capek karena trek yang kita lalui lumayan banyak yang curam, masuk ke tebingan, jurang yang lumayan agak miris. Di beberapa jalur kita ya, kita menemukan banyak blok hutan yang memang tegakannya dibabat habis oleh oknum petani kopi. Akan kita edukasi selanjutnya untuk mengurangi dampak kerusakan hutan, dan yang dablek akan kita proses secara hukum. Mengambil buah hati dan menembak dengan senjata api. Owa Jawa di Sangga Buana, penyanyi rimba, penjaga belantara. Mari kita jaga, mari kita cinta, agar kau bebas selamanya. Melompat tinggi di dahan pohon tua, menari bebas di sinar mentari. Anak cucu nanti kan bangga melihat Owa Jawa tetap hidup di hutan ini. Jangan biarkan sunyi mengganti nyanyi. Satukan hati, lindungi bumi ini. Owa Jawa di Sangga Buana, suaramu nyanyian jiwa alam raya. Mari kita jaga, mari kita cinta, agar kau bebas selamanya. Kita yang menjaga, kita yang waspada untuk kehidupan. Ini baru 1100 mdpl. Di tempat aku sekarang ini tuh banyak pohon yang ditebang tegakannya, terus dijadikan ya pohon kopi kayak di belakangku. Sedangkan nih di seberang situ tuh pohonnya masih asri banget, gunungnya masih alami. Ini di sekitaran Gunung Sangga Buana, di ketinggian 1000 mdpl. Kita lihat mau seluas apa ini kebun kopinya.
Akhirnya kita sudah sampai nih di tim yang sudah ada di dalam, sudah ada tenda juga. Langsung aja kita samperin. Jadi memang tim ekspedisi dibentuk sama SDF, Kostrad, Astra sama Perhutani khusus untuk survei populasi owa. Jadi belum pernah dihitung populasinya ada berapa. Jadi kita memang harus menyisir ya, telakannya harus menyisir 16.500 hektar itu. 16.500 hektar. Ya. Berarti owa itu memang hidupnya harus di pohon yang tinggi sekitar 30 meter dan juga satu pohon itu pasti ada sekitar 3-5 owa dan itu satu keluarga. Jadi ternyata selain melalui visual, pendataan owa ini juga bisa melalui suara. Nah biasanya yang bersuara itu cuma yang betinanya aja. Nah ini barusan saya ngelihat ada owa yang lagi gendong anaknya. Jadi owa itu memang biasanya harus selalu menggendong anaknya sampai usia 1 tahun ya Kang? Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun dan memang sifatnya itu monogami. Jadi dia itu hanya punya satu pasangan dan biasanya yang jantannya itu bertugas untuk membuka jalur. Jadi kalau udah jantannya lewat satu buka jalur biasanya kayak sekitar 30 menit kemudian ya Kang, itu pasti lewat keluarganya. Pertumbuhan populasi owa yang lambat menjadikan hewan ini masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi. Wow, saya nggak nyangka bisa menyaksikan owa secara langsung dan dari dekat. Lalu juga berdasarkan hasil ekspedisi, ada sekitar 339 jenis satwa yang ada di sini. Dan untuk owanya sendiri itu ada 80 kelompok. Nah ini membuktikan bahwa memang kawasan Gunung Sanggabuana ini masih terjaga dan juga masih lestari sekali. Menikmati alam. Kesan mengikuti kegiatan ekspedisi Owa Jawa di sini, saya merasa puas, banyak pengalaman juga, pelajaran juga di sini. Di sini gue belajar juga, jadi bisa pengamatan satwa-satwa fauna yang ada di Pegunungan Sanggabuana ini. Kepada warga sekitar hutan, instansi setempat, kelompok pecinta alam agar terus menjaga hutan sekitar sini dan terus tetap lestari. Saya pertama kali mengikuti ekspedisi owa ini. Kemarin kami trip Gunung Pasir Isi, saya bertemu dengan macan tutul dengan jarak yang hanya 3 meter kurang. Sama-sama kaget, saya kaget, macannya kaget. Sangat menyenangkan sekali ketemu. Benar-benar pengalaman yang dalam harmoni sempurna.